salib. Kalau di Islam salib itu hukuman bagi orang. Sahabat-sahabat dimanapun berada, saya Zulkifli M. Abbas mengharapkan sahabat-sahabat semua untuk kemudian mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Salam Tauhid, salam satu Tuhan. Oke, bagus. Tolong teman jemaah ya. Kita mau diskusi baik-baik. Tolong temanmu diturunkan aja lah. Saya nurunkan nggak bisa. Saya juga nggak bisa. Saya bukan. Iya, nggak enak. Kalau begini nanti jadi kurang enak. Iya. Coba teman yang lain bisa nggak izin? Nggak ada, kita nggak mau buat sesuatu hal di sini teman-teman. Ini hanya diskusi. Diskusi itu biasa, perbedaan itu. Saya kasih tahu, perbedaan itu biasa. Saudara nggak akan diganggu hakikat keyakinan Anda sama sekali. Ya. Aja semua dulu. Nggak bisa. Saya sudah buang, nggak bisa. Jadi colong Jom, ulangi lagi pertanyaanmu. Jom. Iya. Salib itu karya setan atau karya Tuhan, gitu bang? Oke. Sama orang ini. Iya Juma, Bang Juma, kalau bisa kita berdua boleh lah, nggak usah banyak-banyak orang bawa pasukanmu. Iya, saya tidak kenal orang-orang ini. Tidak ada satupun yang saya kenal. Kenapa harus bawa? Saya membuatnya susah loh, mau membuatnya susah, mau nurunkannya nggak bisa, sama sekali nggak bisa saya. Kayaknya Saya tidak di-handle. kenal. Saya tidak kenal teman-teman yang lain. Yang jelas, oke Juma, yang jelas. Ya dengar Juma baik-baik, tolong di-mute ya. Dengar Juma. Jadi, Iya. oke. Kau sebenarnya enak diskusi sama kau sebenarnya kalau baik-baik semuanya. Iya. Ya, aku suka. Ulang balik. Ya. Ulang. Teman-teman yang ada di sini saya sampaikan. Jadi kenapa salib itu sepertinya pernyataan dari iblis? Sepertinya iblis terlibat dalam hal penyalipan tersebut. Nah, suaranya nggak enak teman-teman. Benar-benar terganggu saya. Ini Terganggu. Muranda ini siapa ini Muranda ini? Iya, terganggu, benar-benar Coba terganggu turun saya. aja, teman-teman yang lain turun aja bang. Nggak cocok ini benar. Tuanto, kemudian saudara Zak, kemudian siapa lagi Acong, turun aja bang di bawah bang. Iya, kita nggak ada bermusuhan dengan siapapun kalian di sini, nggak ada. Ini hanya diskusi biasa aja, bukan sesuatu yang mau merasa bahwa saya lebih baik dari Juma atau Juma merasa lebih baik dari orang Kristen. Nggak ada tujuannya, nggak ada seperti itu. Jadi rencana Bapa di surga tentang penyalipan itu sudah ada ditetapkan. Jadi bukan karena iblis terlibat maka ada penyalipan seperti itu. Betul, iblis itu membinasakan, tetapi iblis tidak punya rencana untuk penyalipan ini sebagai satu tujuan untuk penyelamatan manusia, bahkan juga sebagai tujuan untuk penghubung antara manusia dengan Allah. Dan perlu Juma ketahui bahwa manusia asal permulaannya sudah gagal di dalam mematuhi, di dalam ketaatannya kepada Tuhan, sehingga hilang kemuliaan Tuhan, sehingga manusia di mata Allah tidak benar, makanya diusir dari Taman Eden. Artinya manusia kehilangan kemuliaan. Kendati pun manusia diusir oleh Allah, adanya jarak, adanya keterpisahan manusia dengan Allah, Allah juga berusaha mendekati manusia dengan cara yang benar, dengan cara-cara yang sudah dijanjikan oleh Allah. Sehingga manusia ketika berdosa di pandangan Allah, maka manusia ditutupi dengan pakaian kulit binatang, yaitu kulit binatang yang dari domba, yang ditujukan kepada Kristus, di mana darah Yesus tercurah untuk manusia, supaya manusia bisa kembali kepada surga itu sendiri. Karena jelas kejatuhan manusia itu adanya permusuhan antara manusia dengan Allah. Jadi bukan rencana setan. Cuma setan itu hanya membunuh, berdusta, membinasakan. Itu pekerjaan setan. Dan setan itu merusak. Jadi bukan manusia yang merusak, tetapi manusia ketika jatuh menuruti kehendak setan, kemauan setan, sehingga manusia suka atau tidak suka, manusia mengikuti dosa dan mengikuti pekerjaan setan. Seperti itu Juma. Sudah mengerti? Oh, tanya apa lagi Juma? Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Kenapa? Anda mengatakan bahwa sebenarnya salib enak itu diskusi adalah sama Juma. Cuman nih orang-orang nggak bisa, di sini banyak, nggak bisa diturunkan. Ulang balik nggak bisa bang. Nggak bisa. Boleh nggak saya minta dalil bang?
Bahwa Kamu- salib itu adalah Nggak pernah pakai Iya. rencana Tuhan. Dalilnya. Iya. Di Yesaya 53, Anda bisa melihat di situ ya, Yesaya 53. Tetapi cara pemahamannya bukan cara yang sudah jatuh ya, sudah pikiran jatuh ke dalam dosa, ya. Pikiran yang sudah tercemar dalam dosa tidak akan mengerti Yesaya 53. Bang, Kan Yesaya pikiran 53 manusia. Bang, dengar Bang. Itu tidak membahas tentang Yesus. dia sengaja Oh, bahas, itu Bang. teman-temannya host. Tidak ada Yesaya 53 Nggak membahas berani Yesus. kalau sendiri host. Kitab Yesaya itu Sebenarnya nggak sebenarnya dia Yerusalem dan sudah juga pernah dia Yehuda. kemari, cuman dia nggak baru dua kali. Dia 2 kali kok cuma datang kemari kan, Jum? Ingat nggak? Iya. Kamu Bible Iya. nggak tahu sama baik, Biblikanya nggak tahu kamu. Ingat Oh nggak? itu. Iya kan, Nah, kamu sekarang ingat nggak? Mana dalilnya? Nggak usah pakai Yesaya cara 53. Yesaya 53 itu bukan berbicara tentang Yesus. Itu berbicara tentang Makanya Hizkia, Bang berbicara Juma, tentang Ahaz, iya berbicara tentang Yotam, berbicara tentang itu Uzia. juga, tetapi itu bisa mengacu kepada nubuatan, sayang. Itu mengacu kepada nubuatan. Berarti Anda sendiri enggak. mengatakan itu. Enggak, Yesaya itu kitabnya siapa? semua itu Yesaya mengacu itu kepada kitabnya siapa? Yesaya itu kitabnya siapa? Yesaya itu kitabnya kitab Yahudi atau kitabnya ya Islam? tentu Apa ini Kristen? bukan, dengar, ini kitab bukan Bani Arab ya, atau Iya. Quraisy. Ini Bani Israel. Kalau Kristen, nah Israel. Iya. Orang Israel mengakui nggak kalau itu untuk Yesus? Israel sebagian tidak mengakui, sebagian mengakui. Sebagian pula. Kutanya Iya dulu, dong, apakah orang-orang artinya Israel begini sayang, mengakui? artinya begini. Apakah orang Israel Sebentar, mengakui itu untuk Yesus? ada yang mengakui, ada yang tidak mengakui. Seberapa yang mengakui tunjukkan, atau seberapa yang tidak mengakui? Yang mengakui itu siapa? Yang mengakui siapa? Oh, murid-murid Yesus kan mengakui. Mana? Wah. Tunjukkan. Di mana? Mas di dalam Masa kamu seperti orang baru datang sini? Kamu tunjukkan di mana murid Yesus mengakui itu untuk Yesus. Mana? Jangan pura-pura bego lah. Iya mana? Coba. Kau baca dong. Coba baca Coba di mana? Matius Di mana, 28, Matius 28. Matius 28, Bagaimana? ceritakan Bagaimana mereka disuruh pergi? Itu bukan orang Yahudi yang disuruh pergi memberitakan Injil. Itu kan Ya, orang beritakan Yahudi. Injil kok. Iya. Apa hubungannya? Ada dong. Yesaya Injil itu kan 53. tentang Yesus. Yang saya tanya Yesaya 53 yang Anda katakan bahwa Makanya kalau Anda memahami jangan loncat-loncat. Juma. Jangan loncat-loncat. Yesaya 53. Yesaya 53 Anda katakan murid Kok Yesus mengatakan kita baca Yesaya 53. Santai aja, Yang mana, santai. Aku nggak pergi kemana-mana. Santai. Nggak kemana-mana aku. Di mana muridnya mengatakan itu untuk Yesus? Mana? Dia kan goblok Ayo, host, mana? nggak usah diladenin host. Silakan. Kepala Ini bego betina dia, ini host. kenapa ini betina ini? Ya, Ini jadi betina dengar. kenapa dia? Habis makan Ya. dedak. Lihat. Kamu Ya. betina ini kenapa nggak mau diam? Diam Apa hubungannya kau. dia? Jantan goblok. Betina ini diturunkan aja. Betina ini Nggak boleh. Juma, kamu Betinanya diturunkan kamu aja. diajarin siapa kamu Betina, mengatakan betina. wanita itu betina? Diajarin Yesus siapa? aja Anda katakan binatang kok. Yesus Anda katakan Oke, binatang berarti kok. kamu nggak bisa berkata Yesus benar. mengatakan binatang. Bagaimana kau bisa mau menjadi seorang panutan? Ucapanmu ini nggak benar. Gimana kamu nggak ada etika? Anda mengaku domba. Domba itu binatang itu bukan? Domba. Domba itu Kalau kita, Bang, yang namanya Bang, kalau namanya seorang nabi itu Domba pasti itu ada kata kiasan. Kalau namanya nabi menyampaikan kata kiasan. Oh, Anda nggak ngerti. Saya menggunakan hiasan. Anda nggak ngerti apa-apa. Anda berarti hanya mau diskusi aja. Anda, betina ini turunkan. teman-teman ya, dia si Juma ini nggak ada Betina kemampuan. itu turunkan. Juma ini sama sekali kurang etika dan tidak beradab. Betinanya turunkan itu hiasan. Betina ini turunkan itu hanya hiasan. Tadi saya sudah bisa ada hormatnya. Dia nggak ada Kalian hormatnya, mengaku domba. teman-teman. Kalian Gimana mengaku sih? domba. Host buang. Juma, Kalian mengaku domba binatang kan? Nah, sudah. Juma, Juma, nggak hiasan. boleh kita kau mencela Itu orang, nggak hiasan, boleh. itu hiasan. Saya menggunakan bahasa hiasan. Turunkan binatang wanita ini, betina Nah, ini. ini kayak Turunkan. gini Saya nggak menggunakan bagus, bahasa ini hiasan. nggak bagus. Biasa hiasan. Aku menggunakan bahasa hiasan. Nggak usah balas. Betina ini turunkan. Dia Buang ribut, aja, dia mengganggu host. dari tadi. Buang aja, Betina ini host. turunkan. Aduh, Betinanya inilah turunkan. Juma ini kayak gini lah, nggak bagus Ya ini diskusinya. bahasa hiasan, Bu. Enggak ada. Bukan hiasan. Kau nuduh dia, kau ngomong yang enggak. Bukan hiasan itu namanya.
Buang Iya, iya, semuanya. nggak ada, nggak. Tolong teman-teman keluar aja lah. Kalau Anda merusak omongan orang, turun aja. Saya nggak suka begini cara Anda diskusi. Ya, diskusinya apa? Apa? Ngomongin jorok. Ngomong jorok, Ngomong jorok nggak bagus. Tentang betina itu turunkan, gitu loh maksudnya. Ini bahasa hiasan. Nah, gitu Nggak usah kau jemunas ini. Nggak, nanti lain kali aja kok. Ngomong jorok-jorok ngomongnya. Coba ngomong yang benar lah. Jadi orang itu bisa jadi contoh, jadi hidup yang bisa menunjukkan citra diri yang benar, punya prinsip. Ini enggak, ngomongannya dipengaruhi situasi, kondisi dan keadaan. Akhirnya kau bilang betina sama orang. Aneh loh, kok kayak binatang dijadikan orang. Nah, teman-teman. Lihat tuh, babi lagi. Inilah teman-temanmu. Kau takut. Takut. Katanya nggak bisa turunkan. Kau turunkannya orang. Nggak bisa, saya nggak bisa. Anda naik lagi, diturunkan. Anda naik lagi. Itu betina itu turunkan. turun. Enggak, kok bisa naik lagi? Tenang. Jangan Saya panik. dari tadi tenang, nggak ada Jangan panik. panik. Cuman Jangan kalian panik. itu ngomongnya jorok, kotor dan Ih, hina. jangan Coba panik. ngomong diskusi yang baik-baik. Oke. Diskusi yang benar Saya ya. masih minta, Saya mana bilang dalilnya nggak semua murid roro Yesus? jahat. Teman-teman dengarkan. Semua roro jahat saya ikat, apa yang saya ikat terikat juga di atas. Semua kegelapan saya usir dalam nama Yesus Kristus. Lebay. Nggak ada lebay. Itu adalah setan. Nggak ada lebay, Sekarang nggak ada. coba saudara Hanya tunjukkan periukan, tadi nggak di usah, mana Bang, murid nggak usah Yesus kasih, Bang. mengatakan bahwa Yesaya 53 itu untuk gurunya. Mana dalilnya? Gak usah bang, Oke. gak usah bang. Suruh Mana? buka di Saya masih sini. nunggu dalil. Oke, kamu baca di situ. Suruh dia buka Di sendiri. ayat pertama, Dia siapakah punya- yang percaya kepada berita yang kami dengar Di dan mana kepada siapakah dalilnya? tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Ini kekuasaan Tuhan dinyatakan. Jadi kekuasaan Tuhan itu dinyatakan kepada Kristus. Nah, kamu bisa melihat Dalilnya bagaimana murid-murid Kristus Yesus. hadir. Gak usah. Murid Tadi saya sudah Yesus bilang percaya mana? di Biar dia cari sendiri. Murid-murid bagaimana Anda mungkin menuduh berarti bahwa bagaimana Yesaya mungkin 53 bagaimana itu murid aduh. Yesus mengakui. Mana coba? Mana? Bukti. Gak usah dibuka host. Kalian ini orang di luar Yahudi seenaknya Cuma, aja host, mulut mengklaim iblis, kitabnya nggak orang perlu Yahudi. dikasih, Mana? Mas. Coba. Host, Jadi- Ada betina lagi satu. biar cari sendiri host. Masih ada betina satu lagi. Ya, Aduh, dia gimana dong? bertanya nggak jelas ya. Bertanyanya Nggak Juma usah ini dijawab. Saya istilahnya bertanya, dolak-dalik Anda ya. mengatakan- Tidak ada fokus, dia tidak ada Anda fokus. berkata- Tadi Anda tentang berkata- tujuan Allah, tiba-tiba tujuannya sudah lain-lain. Bukan, Apakah bukan. iblis Salib sekarang itu- dia punya salib pertanyaan itu karya macam-macam. Tuhan atau karya iblis? Kalian bertanya Tadi saya sudah jawab, dia nggak bisa mendengarkan. Iya, Ya. nggak usah, Saya host. mendengarkan Anda mengatakan Yesaya 53. Saya katakan itu bukan Iya, untuk iya. Yesus. kan? Udahlah kau Juma. Mulai Ya. nangis. Jangan menangis dong. Jangan Dia menangis. apa asumsi belaka Anda teman-teman? bukan komal, Anda Apa harus banyak berani nggak bertanggung benarnya? jawab. Dia hanya tahu bertanya. Dia hanya tahu bertanya. Mana buktikan kalau Yesaya 53 itu untuk Yesus? Mana Coba buktikan? buktikan kalau SWT-mu benar-benar Tuhan. Coba buktikan. Yesaya 5 nomor 16 pencipta langit dan bumi itu SWT. Capek lah ngomong sama si Juma ini, nggak ada kekuatannya. Capek karena kalian tidak ada Nggak ada ilmu, wawasannya, hanya nggak ada coba-coba pengetahuannya. kitab Yahudi. Kalian Nggak ada menggunakan pengetahuannya, kitab teman-teman. Yahudi itu bukan kitab kalian. Hei, kitab Yesaya itu punya Yahudi. Kenapa kalian pakai? Nah, bagus yang kau sampaikan. Jadi, silakan. kenapa disebut itu ada hubungannya dengan Kristen? Di mana hubungannya? Ya, saya kasih tahu, kamu dengar aja Iya. lah Juma. Iya, silakan. Mulutmu jangan lebih besar Iya, silakan, daripada pikiranmu. Silakan. Ya. Ya, mulai jadi nangis. kacau ini. Makanya host Mana, nggak usah dijawab, buktikan. host. Iya, Gimana apa? validasi Teman-teman kita dia nggak menggunakan cocok, oleh diskusinya nggak cocok. Diskusinya Iya, mau menang-menangan, dia nggak ada malunya Enggak, teman-teman. saya minta Dia itu dalil. hanya Di mau mana cari validasinya? duit. Iya, dia mau cari seri aja, mau cari ini aja. Cari makan dia mana? di sini. Cari makan, Mana? teman-teman. Saya ketawa. Kasihan. Cari Mana? makan. Makan dia host. Ayo, Kasihan. semangat. Dia cari semangat, makan saudara. ini. Semangat. Oke. Mana Dia mau validasi cari kalian makan menggunakan teman-teman kitab supaya Yahudi? banyak, Silakan. Iya. supaya banyak cari Silakan, makan. silakan. Nah, kasih Oke bang, ini saya mau tanya bang.
Itu seperti katakan Iya, di betul. Kisah Para Rasul Betul. dan 51 itu. Itu ada Boleh saya kaitannya jawab? itu. Iya. Ya, boleh saya jawab. Jadi begini loh Bang Farid. Jadi kalau Bapa meninggikan Yesus, itu ada tertulis hitam di atas putih. Tetapi oleh karena penyalipan, Bapa merendahkan Yesus, itu nggak ada ayatnya. Itu jadi masalah jadinya. Itu kan pikiran kita gitu loh maksudnya, ngerti? Tapi begini Jadi, Pak Denny, maka- dengar dulu Pak Denny, sebentar dulu. Itu sudah saya pahami begini. Kan Allah Bapa mengatakan nih, waktu peristiwa pembaptisan Yesus nih di Sungai Yordan. Apa kata Bapak di situ? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan gitu loh. Kata Bapak gitu. Berarti Bapak ini enggak pimplang dong gitu, berkata-kata, enggak tepat sasaran kata-katanya gitu loh. Udah dikatakan dikasihi, ini anakku yang kukasihi, kemudian dikatakan juga dihukum secara terkutuk gitu loh. Gimana ceritanya Bapak ini Pak Denny? Ini enggak pimplang loh ini kalau gitu. Di mana keadilan Bapak ini? Gitu kan? Iya, masalah Iya. Maaf. Iya. Iya, nggak apa. Jadi kalau masalah inilah anakku, kepadanya lah aku berkenan, itu cuma menyatakan ini loh anakku yang aku sayangi, dengarkanlah dia. Maksudnya nurutlah sama perintah-perintahnya. Cuma itu sampai di situ saja. Tetapi pada saat dia berkata begitu, itu dia cuma memperkenalkan anaknya, tapi cerita itu, ayat itu tidak ada hubungannya dengan penyaliban. Oh, enggak ada ya? Nggak ada. Apa ini? Ya, salah kalau Kasihan fungsi, Bang? mereka. Bang, apa fungsi mangkoknya bang kalau kena air matanya bang? Kasihan bang, mereka terbelah dua. Sudahlah hatinya terbelah dua, tubuhnya juga terbelah dua bang. Itu urusan internal. Nah, yang jadi pertanyaannya, mangkoknya fungsinya untuk apa kalau abang menahan air mata? Untuk nahan tetesan air mata bang. Hah? Untuk nahan tetesan air mata. Anda gak usah buffer, itu bagian dari internal. Tapi saya adalah orang yang turut bersimpati atas keterbelahan Anda loh, Edis Tikawi. Jangan buffer, itu bagian dari internal kami. Masalahnya apa kalian? Tunggu nekat. Oke, siap. Silakan Bang. Assalamualaikum Bang Kadirap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma, Masya Allah. Adakah onde-onde? Gimana Bang? Ada onde-onde enggak? Ada ini tapi KW Bang undi-undinya Bang. Udah basi berarti. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam Bang Kadirap. Ini Edis KW ini juga mengiyakan kalau latar belakang penyaliban itu iblis. Iya, dia mengiyakan. Coba Edis KW, gimana pendapatmu tadi? Iya. Diperjelas, pertegas lagi ke Bang Zuma, silakan. Dia pro Edis nih. Sebentar, saya jelaskan ya, sebentar teman-teman ya. Ini natur yang satu lagi. Ya. Artinya sepakat bahwasanya dalam Bible saya membaca secara utuh, tidak melebih-lebihkan dan tidak mengurang-urangkan. Artinya dalam konsep penyaliban yaitu yang merencanakan iblis itu. Iya, betul. Makanya itu Pak Bom tidak memahami Bible secara utuh. Berarti salib itu memang adalah karya iblis gitu? Kalau melihat daripada Bible, bukan berbicara karya, tetapi yang merencanakan. Iya, berarti itu karyanya iblis. Berbeda, karya dengan rencana. Katanya rencana, berarti kan dia yang merencanakan. Kalau dia yang merencanakan, berarti dia yang mau. Ada ending yang diinginkan di situ. Berhasil nggak iblis dalam rencana tersebut? Ya kan, itu kan dalam berhasil. Nah, berhasil. Apa ending? Apa yang kalian dapatkan sebagai Kristen dalam usaha iblis ini?
Apa yang kalian dapat? Artinya, Jangan artinya. Apa yang kalian terima dari rencana iblis menyalib Yesus? Kalian menerima apa? dalam keimanan kekristenan artinya berhasil dalam rangka konsep penebusan dosa. Nah, apa akibatnya setelah kalian punya dosa dihapuskan? Kalian selamat kan? Ya iya. Berarti iblis berhasil menyelamatkan kalian, betul? Bukan seperti itu. Lah. Kenapa jadi kamu jilat kembali ludamu? Tadi kamu mengatakan bahwa penyaliban adalah rencana iblis. Berhasil nggak rencana itu? Berhasil. Pertanyaannya, apa yang kalian dapatkan dari keberhasilan iblis itu? Keselamatan atau kecelakaan? Atau kebinasaan? Allah Bapa merubah daripada Kok merubah? Kok merubah? Enggak ada urusan itu, enggak ada urusan. Yang saya tanya, rencana iblis ini mengakibatkan orang Kristen mendapatkan keselamatan atau mendapatkan kebinasaan? Kan sudah kubilang itu Allah Bapa merubah menjadi konsep keselamatan. Enggak ada urusan dengan itu, enggak ada urusan. Yang saya tanya, rencana iblis ini berhasil. Apa yang kalian dapatkan? Keselamatan atau kebinasaan? Penebusan dosa. Berarti keselamatan. Yang mengarah ke sana. Kenapa jadi ambigu? Yang tegas dong. Yang tegas dong. Artinya kan ini berbicara dengan penebusan dosa. Artinya kamu mendapatkan keselamatan atau mendapatkan kecelakaan, kebinasaan? Ayo. Anda dari rencana iblis yang terbukti benar berhasil menyalibkan Yesus, apa yang kalian dapat dari pekerjaan iblis ini? Keselamatankah atau kebinasaan? Boleh saya tanggapi? Iya. Sudah kubilang ya, yang asalnya itu penyaliban dirubah oleh Allah Bapa menjadi konsep keselamatan dalam keimanan Kristen. Berarti tunggu. Artinya yaitu berhasil dalam rangka penebusan dosa. Oke. Berarti rencana iblis ini kalian dari rencana iblis ini kalian mendapatkan keselamatan, betul? Baik, mohon maaf ya, saya ada urusan dulu ya. Mohon maaf ya. Cair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma, tadi di sebelah Bang, dia rungkat Bang Zuma ya, dirungkatin dia ya. Saya nonton di bawah. Iya, malu dia. Tadi kalau nggak salah ada saudara Moranda ini ngamuk-ngamuk di sana. Ku bilang dia betina, marah dia. Jangan kau sebut itu tidak bagus. Lah, bukannya kalian domba? Dibilangnya, itu kan cuma perumpamaan. Ya saya juga cuma perumpamaan. Mana mungkin kamu itu betina? Itu perumpamaan juga. Ngamuk dia. Saya juga cuma perumpamaan aja ya. Bang Faru, saya nyimak di bawah aja Bang. Bang Zuma difitnah Bang Faru. Difitnah katanya cari koin. Iya, Jason, selamat bergabung Jason. Jason King. Halo Jason King. Mana? Ayo. Ini gara-gara saya naik ini OT-nya nggak mau naik. Apa saya turun lagi? Saudara Erik. Halo Erik Sob, selamat bergabung Erik Sob. Ya silakan Bang Kadirap, mungkin ada yang mau disampaikan ke Bang Zuma tadi ya. Ya silakan Abangku. Iya. Bang Kadirap. Ya, untuk Bang Zuma, Bang Faru wajib sehat selalu, dapat berdakwah. Amin. Kami support aja di bawahnya. Amin. Ya, Bang Faru itu di bawah aja ya. Terima kasih Bang Kadirop. Sehat terus, doa yang sama buat Abang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Halo, halo, halo. Iya. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Iya, Bu. Wabarakatuh, Bunda. Ya, sehat selalu. Lanjut. Jain bro. Jain. Allahu Akbar. Viral Bang Faruk ya, viral. Siaga Gulo, selamat bergabung Siaga Gulo. Iya, selamat siang. Ya, Siap. Islam Kristen Dinda. Saya Kristen. Oke, siap, silakan. Ya, tema kita konsili salib itu karya siapa? Karyanya iblis atau karyanya Bapak? Silakan Dinda. Iya, karena karya itu kalau menurut saya secara pengetahuan saya itu karya iblis. Nah, keren kali, Bang. Keren, keren. Mantap. Keren, keren. Ya, silakan. Ini Pak. Ya, jadi kalau Anda sudah mengakui salib itu karya iblis, karya iblis ini bermanfaat nggak untuk Kristen? Kalau kepercayaan saya, karya iblis itu nggak bermanfaat karena iblis ini kan ya orang yang nggak percaya dengan ajaran Yesus Kristus. Tidak bermanfaat, tapi kenapa di dalam kitab saudara dikatakan tanpa penyaliban, tanpa kebangkitan, sia-sialah imanmu dan kamu masih tetap berada di dalam dosa? Iya kan, penyaliban itu kan akan membawa keselamatan juga oleh Bapa di surga. Ya, berarti berguna dong bagi kamu. Iya, maksudnya penyaliban itu kan rencana iblis. Nah, terus rencana iblis ini benar-benar terrealisasi, bukan? Ya, terrealisasi gimana ini maksudnya? Penyaliban benar-benar terjadi kan? Iya, terjadi. Itu kan setan. Nah, apa akibatnya buat Kristen? Maksudnya akibatnya tentang penyaliban itu? Iya. Ya, Tuhan Yesus Kristus mati. Nah, akibatnya untuk kalian? Kalian selamat atau kalian binasa? Ya, kalau keselamatan ya udah jelas lah. Nah, berarti karya iblis ini berarti karya iblis ini menyelamatkan Kristen, bukan? Saya sih nggak bisa. Iya dong. Iya, saya sih nggak. Kalau saya saya katakan itu sama aja saya percaya kepada setan, iblis. Nah, betul, betul, memang betul. Karena penyaliban itu karya iblis, memang betul. Memang betul. Makanya nanti endingnya nanti pertanyaan saya itu adalah, berarti iblis ini pahlawan bagi Anda atau penjahat? Kan gitu. Ya, terus terang iblis ini kan ya nggak bisa dipercaya. Gimana ceritanya? Ini seakan-akan abang menuduh abang ini seakan-akan marah kepada pencuri, tapi Anda nikmati hasil curiannya. Pura-pura aja berarti, pura-pura marah. Ah, kamu ini nggak benar lah, nggak boleh kau mencuri barang orang. Nah, sini barangnya mana sini? Itu sebenarnya seperti itu. Begini Bang Juma, ini kan tentang penyaliban ini kan bukan dalam arti itu kita berjasa sama iblis, enggak. Iblisnya yang berjasa, iblis berjasa buat kalian. Tanpa mereka kalian tidak selamat. Kalau keimanan saya enggak, karena iblis itu, karena penyaliban itu kan membuktikan bahwa ketaatan Tuhan Yesus untuk menjalaninya. Itu karya siapa? Karya iblis atau bukan? Ya, rasukan setan lah kepada orang yang nggak percaya, orang yang menyalibkan dia.
Nah, bermanfaat nggak pekerjaan mereka untuk Kristen? Bermanfaat nggak untuk Kristen? Enggak disalibkan pun Tuhan Yesus tetap ada jalan keluar, tetap dia ibaratnya diangkat lagi, dikembalikan lagi kepada oleh Bapa. Maksudnya batal penebusan dosa gitu? Ya maksudnya bukan. Maksudnya enggak terjadi pun penyaliban, tetap ada cara lain. Apa itu cara lainnya? Ya kita kan enggak tahu. Iya, tapi kan itu sudah terjadi, betul nggak? Iya, memang kan udah terjadi, tapi sekarang pertanyaannya, ketika ini sudah terjadi, apa efeknya bagi Kristen? Apa dampaknya bagi Kristen? Selamat atau celaka? ya efeknya kalau menurut saya, ini pendapat saya, logika saya ya ini Pak ya. Ya. Efeknya itu ya memang kan Yesus itu kan penyelamat yang percaya kepada Dia. Nah, berarti efeknya menyelamatkan Kristen, betul? Ya. Iya dong. Ya bisa juga jadi. Begitu. Begitu. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, tunggu. Sekarang pertanyaannya, ketika Anda sudah mengakui pekerjaan mereka, muncul pertanyaan, berarti iblis ini pahlawan atau penjahat? Sahabat Kadirov, barakallahu fiik. Iya, kalau saya secara logika, ini pendapat saya itu kan penjahat. Loh, penjahat kok memberikan keselamatan? Gimana ceritanya? Karena kalau dia bukan penjahat, Yesus tidak disalibkan. Nah, akibat daripada kejahatan mereka, Kristen diselamatkan. Berarti keselamatan yang ada pada Kristen itu bermula dari kejahatan iblis. Berarti iblis ini menyelamatkan Kristen. Tanpa kejahatan iblis, Kristen tidak selamat. Maka Kristen harus mendudukkan iblis ini sebagai penjahat atau pahlawan. Iya, tapi iblis ini kan Masya Allah, sekeren. Kan berapa kali iblis ini mencobai Yesus sebelum disalibkan. Berhasil nggak? Berhasil. Enggak berhasil. Ini barulah dimasukkanlah kepada orang-orang yang nggak percaya kepada Yesus ini. Iblis ini memasuki orang-orang untuk merasuki orang-orang yang nggak percaya kepada ajaran Yesus ini. Disitulah dia. Karena Yesus berhasil. itu berhasil. Ya, terakhirnya kan sebelumnya kan sudah berapa kali sebelumnya. Iya. Jadi berhasil Bang ya? Padang gurun. Berhasil. Enggak berhasil di situ, tapi terakhirnya berhasil. Berhasil. Setelah berhasil, coba Anda baca di dalam 1 Korintus 15 nomor 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Berarti akibat penyaliban, orang Kristen ini selamat. Dan orang Kristen ini tidak lagi berdosa. Betul? Ya, tapi ini kan dia kan dibangkitkan. Kan dibangkitkan Bang kan? Masya Allah. Jadi kita minta kejujuran nih. Kejujuran nih. Kerendahan hati. Bagi saudara saya Siaga Gulo, iblis ini yang berdampak pekerjaannya kepada keselamatan Anda itu pahlawan atau penjahat? Bisikin saya aja, nggak usah didengar yang lain. Pahlawan atau penjahat, Bang? Jawabannya pelan-pelan. Saya jawab itu Bang. Itu otomatis dengan kebenaran dan keimanan saya itu penjahat. Iblis itu penjahat. Lah, gimana ceritanya penjahat menghadiahkan keselamatan? Kan Yesus kan dibangkitkan. Walaupun bisa dia nggak Yesus bangkit tanpa dibunuh dulu? Kecuali tadi kalau dia itu tidak hidup kembali, tidak dibangkitkan lagi, baru saya percaya. Nah sekarang bisa tidak Yesus bangkit tanpa mati dulu? Maksudnya gimana? Kurang dengar. Bisa tidak Yesus bangkit tanpa dibunuh oleh setan? Ya itu sih kurang agak paham saya mendalaminya seperti itu. Makanya bisikin aja saya pelan-pelan. Nggak usah didengar sama orang, kita aja berdua yang tahu.
iblis itu bagi abang pahlawan atau penjahat, Bang? Bisik, bisik. Apa? Pahlawan. Oke bang, ini boleh saya ini apa karena ada keraguan sedikit ini. Saya ini sebenarnya saya suka dengan ada room-room kayak gini, apalagi dengan macam sama orang abang pengalaman. Tapi macam saya tentang orang yang nggak mendalami benar agama ini, jadi saya ingin mau cari pengalaman tentang agama ini. Saya ingin mau bertanya ini bang, bolehkah? Boleh. Abang kan agama Muslim kan? Iya. Abang ini udah pernah jadi Kristen atau memang kelahirannya Muslim? Saya Muslim, sama seperti Yesus. Oke, saya ingin mau bertanya ini, Mak. Tapi ini nanti nggak jadi penistaan agama atau bagaimana? Kalau bisa saya bertanya tentang agama Muslim ini? Enggak. Iya. Coba aja bertanya dulu bang, Pak Dinda Siaga. Bertanya aja dulu. Oke. Nanti kalau penistaan kita nggak akan tanggapin. Oke, cocok itu bang ya. Ini saya mau bertanya ini tentang ibadahnya Muslim ini, kan ada 5 waktu. Ibadah atau aturan itu? Ibadah dan aturan. Oke. Kalau ibadah itu, saya mau ingin bertanya dulu. Kenapa mestinya kalau datang ke masjid itu besar-besar, kalau berdoa itu ibaratnya ada pakai toa seperti itu. Karena karena dalam keimanan kami, imanan saya, ajaran saya Kristen, kalau berdoa itu tanpa besar suara, itu berdoa dalam hati aja, Bapa di surga itu udah mengenal apa isi doa saya itu. Oh gitu ya. Jadi kenapa kalau berdoa di apa itu apakah aturan atau memang harus seperti itu? Bagaimana jawaban abang? Oke. Baik. Jadi di Islam itu bang ada perintah untuk berseru, mengajak manusia, serulah manusia. Nah jadi ketika kami beribadah, di samping kami menyembah kepada Allah, kami mengajak yang lain untuk juga beribadah, mengingat karena perintah dalam Al-Quran itu adalah wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Nah, ajakan untuk menyembah kepada Allah, menuju kepada kebaikan. Nah, sedangkan Islam itu adalah agama syiar, di mana agama syiar ini diperintahkan untuk disampaikan. Nah, Islam itu sebagai pengingat, Al-Quran sebagai pengingat. Jadi ketika kemudian ada seruan, itu mengingatkan manusia Islam untuk datang beribadah. Dan itu juga ada di dalam kitab yang Anda gunakan, misalnya di dalam Mazmur 18 nomor 6, Keluaran 14 nomor 10, Yunus 2 nomor 2 dan seterusnya. Itu perintah kemudian untuk berteriak kepada Tuhan. Teriaklah kepada Tuhan. Berteriak, ajakan berseru, berteriak. Berseru-seru, artinya berteriak-teriak untuk mengagungkan Tuhan. Memang betul di dalam Al-Quran dikatakan Allah itu maha mendengar, maha melihat, bahkan Allah tahu apa yang ada di dalam hati manusia, yang dibisikkan oleh hati manusia. Tetapi di Islam itu ada kaidah di Islam di mana dalam ibadah kita wajib memanggil orang lain untuk ikut menuju kepada kebaikan. Bukan sembunyi-sembunyi. Kalau kebaikan itu harus terang-terangan. Harus mengajak kepada yang lain untuk beribadah. Begitu bang, bukan untuk ria, bukan pamer. Tapi semata-mata menjalankan apa yang menjadi kaidah di dalam Islam. Apa itu berseru? Berseru dengan sekencang mungkin, mengingatkan manusia untuk menjadi hamba Allah. Jangan lupa kepada Allah. Seperti itu bang. Oke. Karena makanya saya bertanya itu Bang Juma, karena kalau kita Muslim berdoa kan 5 waktu. Jadi kalau hanya kan 5 kali itu harus pakai itu apa maksudnya suara itu. Kalau macam kami Kristen, walaupun apa contohnya setiap hari Minggu
contohnya. Walaupun ibaratnya pakai speaker besar itu, ya nggak masalah karena hanya sekali seminggu. Kalau ini kan 5 kali tetap. Makanya saya bertanya juga tentang itu, apakah memang untuk itu diwajibkan atau memang udah aturannya seperti itu. Iya, perintah berseru, mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada kebenaran, itu sudah tidak bisa dipungkiri itu Bang. Itu di Islam. Alam semesta ini milik Tuhan. Tuhan sudah mencanangkan, serulah manusia. Sama seperti yang saya terangkan tadi dalam kitabnya orang Yahudi. Yeremia 33 nomor 3, Mazmur 50 nomor 15, Yeremia 33 ini di situ diterangkan bahwa berserulah kepadaku. Artinya ada perintah untuk berseru kepada Tuhan. Berseru itu teriak. Artinya kita harus berseru. Bukan cuma suara kecil, enggak. Dalam bahasa Ibrani-nya itu disebut kara. Kara itu menyaringkan suara, mengeraskan suara. Jadi Tuhan menginginkan kita tuh mengeraskan suara untuk beribadah, menyembah kepadanya, dan mengajak orang lain. Tak ada masalah itu 5 kali sehari. Andaikan perintahnya 1000 kali sehari, itu pun kami lakukan. Nggak peduli dengan manusia makhluk lain. Karena yang kami utamakan itu adalah ibadah kami kepada pencipta. Begitu saudaraku. Nah sedangkan kalau saudara Kristen, sekali seminggu mana perintahnya? Ada nggak? Iya sih Bang, tapi oke lah Bang. Terima kasih itu aja karena saya ini menanyakan ini supaya wawasan saya juga terbuka. Jadi saling memahami, bukan hanya agama saya saja yang saya ketahui. Jadi kan boleh kan, bisa kan saya kan mengetahui tentang agama Muslim kan, nggak ada masalahnya itu kan? Nggak ada. Justru saya menjelaskan itu sesuai dengan apa yang Anda tanyakan. Oke, itu aja Bang. Oke lah, terima kasih Bang ya. Tapi izin Bang, ada saya tambahkan ini, si Siaga Gulonya mungkin kurang bisa memahaminya. Jadi yang Dinda dengarkan itu seruan adzan. Ya, seruan adzan yang Anda maksud itu seruan adzan, itu bukanlah doa. Ya, kan. Ya, maksudnya... yang 5 waktu yang Anda dengarkan dari masjid itu seruan adzan. Benar kata Bang Zuma. Karena kami memang diarahkan, diwajibkan untuk menyerukan itu. Di mana kami adalah agama syiar, menyerukan kepada orang-orang supaya hanya menyembah kepada Allah. Kami hanya menyerukan, tidak memastikan Bang ya, apalagi memaksakan, tidak. Hanya menyerukan. Ya, berarti Bang dari subuh itu sampai jam 8 malam itu azan semua atau bagaimana? Ya, yang Dinda dengar itu seruan, itu azan. Iya ya. Iya. Oke. Tapi ada nggak perintahmu bergereja Bang? Ada nggak perintah di Bibelmu bergereja? Coba Bang. Lanjut. Kalau di ajaran saya, pengetahuan saya, memang ke gereja itu nggak ada perintah sebenarnya. Tapi katanya di situ, kuduskanlah hari Tuhan, hormatilah hari Tuhan. Masuk sampai situ Kak? Iya, hormati hari Tuhan. Oke, dengan cara apa? Ya, kalau sepengetahuan saya itulah datang. Kalau gereja itu sebenarnya itu tempat perkumpulan untuk apa? Orang beriman atau orang Kristen. Tapi tentang kuduskan hari Tuhan itu, ya saya anggap dalam pribadi saya itu hari Minggu. Tapi kalau orang Yahudi hari Sabtu, mana yang betul? Saya sih Bang nggak bisa menjawab itu karena saya tidak, apa maksudnya itu, tidak sejauh itu mendalaminya. Karena di Indonesia ini itu sementara hari Minggu. Itu sementara. Iya. Jadi memang ada juga Kristen itu yang ibadah hari Sabtu sore, ada juga. Jadi saya kurang paham juga tentang itu, Bang Zuma. Oke. Ya, intinya gini Bang Zuma, yang mau disampaikan Dinda Gulo ini, sejauh ini dia hanya ikut-ikutan saja. Iya. Tapi yang pasti penyaliban itu hadiah dari iblis kan ya. Udah final ya,
kalau sepengetahuan saya sih ya memang itu iblis itu kan setan. Betul. Iya. Setan itu kan orang yang tidak percaya kepada Yesus. Nah kalau dia percaya kepada Yesus berarti tidak disalibkan Yesus itu. Ya kan? Berarti Kristen ini boleh nggak saya katakan Kristen ini adalah golongan dari setan karena tidak percaya Yesus? Saya tidak bisa memastikan itu. Saya tidak percaya itu karena di dalam agama Kristen ada namanya neraka dan surga. Sedangkan neraka itu tempatnya orang tidak percaya. Orang jahat seperti setan. Sedangkan tempatnya tempat neraka itu tempatnya orang setan atau iblis. Sedangkan orang baik itu tempatnya surga. Jadi makanya saya nggak bisa memastikan bahwa setan itu berguna bagi orang Kristen. Enggak, itu kalau pribadi saya setan itu saya tolak. Nah, kalau pekerjaan setan diterima gitu. Kalau pekerjaan setan itu ya saya terima karena dia itu ya namanya setan. Ada golongannya. Ya kan? Gimana? Jadi misalnya setan ini melakukan satu pekerjaan. Itu kan rencana salib, itu kan pekerjaan setan. Nah, hasil daripada pekerjaan setan itu Kristen diselamatkan katanya, kan gitu ya? Berarti kan sudah jelas nih. Anda menolak setan tapi Anda menerima pekerjaannya. Iya Bang Juma, tapi ini Kang, kalau walaupun secara keyakinan saya ini ya, pemahaman saya, pengetahuan saya, walaupun setan itu tidak menyalibkan Yesus Kristus, tetapi ada cara lain lagi, entah apa yang terjadi lagi selain penyaliban itu. Ya terserah, mungkin Yesus mati gara-gara di kontak listrik kah, atau apa, atau disengat tawon. Kalau memang contohnya tadi terjadi seperti itu ya bisa juga ada beda lagi ceritanya kan gitu. Karena, tapi yang terjadi saat ini adalah Yesus mati karena iblis. Ya kan dia kan hidup kembali, bangkit kembali. Jadi ibaratnya kalau untuk kematian itu berarti itu kan hanya, maksudnya kalau pikiran saya, kalau itu kan hanya untuk bagaimana. Coba dulu, ibaratnya kalau ibaratnya sakit, ibaratnya coba dulu kamu nanti tidak sakit lagi, akan sembuh, terobatin lagi. Ibaratnya kalau pemahaman saya seperti itu Bang Juma. Tapi faktanya Yesus mati di salib juga tak ada manfaatnya untuk Kristen. Ya, sebenarnya kalau dia enggak hidup kembali, enggak bangkit, memang enggak ada manfaatnya. Tapi sekarang dia bangkit. Karena di dalam Alkitab juga mengatakan dia kan bangkit kembali. Nah, terus apa manfaatnya? Bagi Kristen penyaliban Yesus itu manfaatnya apa? Hidup, karena dia hidup kembali untuk menyelamatkan manfaatnya, manusia. Bang. Manfaatnya untuk Kristen itu apa? Manfaatnya maksudnya bagaimana, Bang? Manfaat Yesus mati di salib untuk Kristen itu apa? Manfaat sebenarnya sih kalau secara pendalaman saya itu sebenarnya manfaatnya untuk mati di atas kayu salib itu sebenarnya nggak ada kalau nggak dia hidup. Tetapi ini kan hidup kembali. Iya, manfaatnya untuk Kristen apa? Yesus mati, hidup lagi, manfaatnya untuk Kristen apa? Walaupun kalau pandangan saya sebagai Kristen, walaupun dia tidak mati di atas kayu salib, walaupun dia masih hidup sampai sekarang, itu tetap ada manfaat karena dia itu setara dengan Bapa di surga. Karena manfaatnya untuk Kristen. Manfaatnya untuk Kristen penyaliban itu apa? Manfaatnya saya sih belum mendalami sejauh dari situ, Bang Juma. Tapi dengan konsili salib karya itu saya nyatakan itu kuasa iblis. Memang itu rencana iblis. Manfaatnya untuk Kristen apa? Ya manfaatnya karena kalau dia tidak hidup kembali, dia kan disalibkan. Kalau enggak dia enggak hidup kembali, enggak ada manfaatnya. Tetapi ini kan hidup kembali. Berarti terus ada manfaatnya. Berarti sama dengan kuasa Allah dia. Berarti terus dia manfaatnya apa? Yesus Allah. Yesus hidup kembali, manfaatnya untuk Kristen apa? Untuk diselamatkan lah, karena ibaratnya kan udah ditulis di dalam Bible Bang Zuma. Akulah jalan, tidak ada
orang dia kan tetap satu jalan pun. meskipun tidak disalib. Iya, maksudnya walaupun apa itu? Karena sebelum Walaupun dia tidak disalib, dia tetap kan jalan. dia kan udah nyatakan seperti itu. Akulah, tidak ada jalan satu, tidak ada satu orang pun yang datang kepada Bapa selain melalui aku, katanya. Meskipun Berarti tidak dia, disalib kan? sebelum dia disalib pun dinyatakan seperti itu. Nah itu dia. Itulah Lalu manfaatnya penyaliban ini apa? Manfaatnya apa? Kalau saya manfaatnya kalau manfaatnya kalau untuk dia mati di atas kayu salib, untuk kalau dia tidak hidup lagi, sebenarnya memang nggak ada manfaat. Tapi ini kan hidup kembali. Nah, berarti itulah manfaatnya kepercayaan kami bahwa dia manfaatnya itu apa adalah ketika dia hidup Allah kembali? Tuhan. Manfaatnya apa? Hah? Manfaatnya apa ketika dia hidup? Ya, manfaatnya Bang cuma diselamatkanlah bagi orang yang percaya dan menuruti perintahnya. Kan Yesus menyelamatkan orang meskipun dia tidak bangkit dari kematian. Maksudnya gimana? Berapa banyak Yesus mengatakan dosamu telah diampuni, dosamu telah diampuni, dosamu telah diampuni. Itu tanpa penyaliban dan tanpa kebangkitan. Kok bisa dosa-dosa itu diampuni? Jadi manfaat penyaliban ini apa untuk Kristen ini apa? Sebenarnya Bang Juma kalau dibilang ya ada orang yang bilang Tuhan Yesus mati di atas kayu salib itu dosa udah terhapus semua itu, walaupun dia contohnya ibaratnya berzina, membunuh, mencuri, contohnya kan, masa itu kan enggak secara logika. Jadi dosanya diampuni. Apa? Kalau percaya Yesus disalib bangkit hari ketiga, dosanya diampuni gitu. Kalau dia tidak hidup tadi Bang Juma, memang saya percaya bahwa nggak ada. Tapi ini kan dia hidup. Dia hidup, maka ketika dia hidup, maka dosa manusia diampuni gitu. Iya. Halo Bang Juma, tunggu dulu ya. Karena dia hidup hari ketiga, maka dosa manusia dihapuskan gitu maksudnya. Oke, mungkin kita sapa dulu nih Bang ya, siapa Iya, sih silakan. Setiana. Halo Setiana. Sigagulo. Iya Bang. Ini dari Katolik atau Protestan Anda ini? Sebenarnya saya ini sebenarnya dari kecil, umur saya sekarang udah 32 tahun. Sebenarnya dulu waktu kecil saya Katolik. Jadi karena sekarang di merantau ini jadi sering ikut ibadah Protestan. Oh. Iya. Jadi nah, makanya, manfaat Yesus bangkit dari kematian untuk Protestan apa? itu sih saya kurang, makanya aku bilang tadi Bang Juma, begini Bang Juma, makanya aku bilang tadi kalau Yesus itu karena nggak Yesus itu nggak bangkit, memang nggak ada manfaatnya sebenarnya. Tetapi ini kan bangkit, hidup lagi. Nah manfaatnya apa? Manfaatnya apa? Ya karena dia hidup kembali untuk menyelamatkan manusia. Menyelamatkan artinya menghapus dosa gitu. Saya sih tidak bisa mengatakan menghapus dosa Bang Juma, karena nggak mungkin kan. Karena Kristen mati itu karena dosa. Ya itulah Bang Juma yang kurang saya dalamin lagi. Makanya kalau Kristus ada di dalam kamu, maka tubuhmu mati karena dosa. Di dalam kitab Roma 8 nomor 10, kalau Kristus ada di dalam kamu, maka tubuhmu mati karena dosa. Jadi manfaatnya penyaliban itu apa? Iya. Itu sih yang apa Bang Juma, kurang agak pengetahuan saya tentang itu. Ya. Jadi kalau Yesusnya ada di dalam kamu, maka tubuhmu mati karena dosa. Lucu itu. Berarti Kristen selama ini mati karena dosa. Lah, jadi yang ditebus di atas salib itu apa rupanya? Iya.
Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Nah sekarang manfaat penyaliban itu untuk Kristen itu apa? Sedangkan Paulus mengatakan kalau Kristus ada di dalam kamu, tubuhmu mati karena dosa. Berarti Kristen selama ini mati karena dosa, bukan karena yang lain. Coba mati karena apa? Keselak biji nangka atau apa, tidak masalah. Mati karena panu, nyebrang digila sama mobil truk, beli Alkalpanax, mati karena panu. Ini mati karena dosa. Jadi penyaliban itu untuk apa? Penyaliban ini. Iya. Boleh saya bertanya sama Bang Juma? Boleh. Itu pandangan Bang Juma tentang Yesus ini, apakah dia benar bangkit atau bagaimana? Yang bangkit dari kubur menurut Yesus itu iblis. Menurut Yesus loh ya, bukan menurut saya. Menurut Yesus loh, bukan menurut saya. Yesus mengatakan itu di dalam Yohanes 14 nomor 30. Bahwa yang keluar itu adalah iblis. Karena kalau kalau yang bicara keluar tentang iblis ini Bang Juma, saya sangat tidak setuju. Maksudnya saya tolak itu. Tapi Anda terima hadiah dari dia. Mana udah penyaliban diterima? itu Anda terima, penyaliban itu Anda terima. Malah Anda bikin kalung, induk kalungnya itu salib. Berarti Anda menerima, Anda menyanjung pahlawan Anda yaitu iblis. Ketika Anda menggunakan simbol salib, entah itu di rumah ibadah Anda, entah itu di rumah Anda, atau digantung di leher Anda, itu sama dengan Anda sedang mengkekalkan kemudian apa yang iblis berikan kepada kalian. Itu Bang Juma, salib itu bukan itu kuasa setan, bukan. Itu kan peristiwa. Itu kan karena Tuhan Yesus Kristus itu mati. Salib itu hukuman. Salib itu hukuman atau berkat? Itu sih saya kurang paham tentang itu, Bang. Nah, itu masalahnya. Salib itu adalah hukuman kutuk. Berarti Anda memuja, mengagungkan kutukan. Kan itu poinnya. Anda menyimpan simbol lambang salib di leher. Bahkan ada yang bertato menggunakan salib. Artinya Anda bangga terhadap kutukan terhadap Tuhan Anda, kan lucu. Di rumah ada salib. Berarti Anda sedang membanggakan penyaliban. Anda membanggakan penyaliban berarti Anda membanggakan kutukan. Anda membanggakan kutukan berarti Anda sedang memuja-muja iblis. Menghargai penyaliban artinya menghargai pekerjaan iblis. Karena iblislah yang menggiring kemudian terjadinya penyaliban. Jadi orang-orang yang di rumahnya ada lambang salib, itu adalah orang-orang yang sedang berterima kasih kepada setan. Enggak loh Bang Juma. Bagaimana tidak? Bagaimana orang Indonesia menghargai bambu runcing? Karena dengan bambu runcing, orang Indonesia mengusir penjajah. Nah sekarang, bambu runcing itu apakah hal yang berharga? Berharga. Bagi penduduk Indonesia, bambu runcing itu memiliki makna tersendiri. Nah begitu juga salib. Salib ini adalah simbol. Simbol apa salib ini? Salib ini simbol apa? Ini kan salib ini kan saya bilang tadi kan itu kan peristiwa. Iya, saya ngerti peristiwa. Nah sekarang ketika ada peristiwa, maka dijadikanlah salib ini sebagai simbol. Salib ini kutukan atau keselamatan? Enggak lah, keselamatan lah, Bang Juma. Kok salib keselamatan? Mana dalilnya salib keselamatan? Di mana dalilnya? Karena salib itu kutukan. Kan ada juga yang disalib, bukan hanya Tuhan Yesus. Iya, siapapun yang disalib itu adalah orang yang dikutuk Tuhan. Ulangan 21, 22, 23. Orang yang disalib itu adalah orang yang dikutuk. Galatia 3 nomor 13. Kristus kutuk.
Mati dengan jalan kutuk. Berarti salib itu simbol kutuk. Anda bangga dengan simbol kutuk? Di rumah ibadah kalian, wah besar-besar tuh simbol kutuknya dibuat tuh. Yesus mati dengan jalan kutuk. Di mana? Di salib atau di mana? Di salib kan? Berarti salib itu adalah lambang kutuk. Ulangan 21, 22, 23. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 33. Salib itu adalah lambang kutuk. Tapi Kristen bangga kemudian menjadikan lambang kutuk ini, simbol kutuk ini sebagai simbol agama. Berarti agama Kristen ini, mohon maaf, simbolnya adalah simbol apa itu? Simbol kutukan. Kok bisa jadi kayak gitu? Enggak Bang Juma, karena ini simbol salib itu kan Yesus kan Yesus kan Tuhan mengajarkan kepada orang Kristen. Jadi karena dia wafat di salib, makanya itu kami Kristen sekarang salib itu sekarang kami kenang. Jadi kami nggak melupakannya. Nah, berarti Anda mengenang iblis, karya iblis. Oh, enggak Bang Juma. Loh. Yang punya ide menyalip diri di Yesus atau iblis? Kan Bapak kan hidupkan kembali. Kan iya, itu kan bukan masalah. Seharusnya kalau Anda berbicara Bapak membangkitkan, harusnya yang menjadi simbol itu adalah lubang kuburan. Kalau itu, tapi ini masalahnya Anda menjadikan salibnya yang Anda jadikan sebagai simbol. Kalau masalah kebangkitan, harusnya Anda jadikan kuburan menganga. Kuburan yang terbuka, terus ada tangan keluar dari kubur sepotong. Nah itu, Anda jadikan kebangkitan itu sebagai simbol keselamatan. Ini salibnya yang Anda jadikan simbol. Berarti Anda menggunakan simbol iblis, kutuk. Saya tanya dulu sama Bang Juma ya. Tuhan kami Yesus Kristus itu, kalau Bang Zuma bilang kutukan, memang salah apa dia? Kok bisa dia dikutuk? Ya justru karena itu Anda yang harus menjawab. Apa salah Yesus sampai dia dikutuk? Ya justru dia itu Bang Zuma memberitahukan, mengajarkan yang baik. Karena manusia di zaman itu sudah masuk ke dalam zona kedosaan. Jadi orang nggak percaya sama dia. Jadi dia dipaksa. Sehingga dia disalib. Iya. Nah, berarti salib ini makin parah. Berarti salib adalah lambang ketidakpercayaan kepada Yesus. Ini kan yang menyalibkan dia ini kan iblis. Setan, orang-orang yang tidak percaya kepada dia. Berarti salib ini lebih parah lagi. Salib adalah simbol orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Ya Bang Juma. Lalu salib ini apa? Itu kan salib itu kan lambang bahwa ada peristiwa, ada yang terjadi ibaratnya. Iya, yang terjadi apa? Kepercayaan kepada Yesus atau ketidakpercayaan kepada Yesus sampai terjadi salib? Karena kepercayaan. Karena karena percaya kepada Yesus maka mereka menyalib Yesus gitu. Yang menyalibkan Yesus itu orang yang nggak percaya, orang itulah setan. Yang saya katakan, berarti salib ini adalah lambang atau simbol orang-orang yang tidak percaya. Betul nggak? Ya kan sebenarnya coba saya bertanya lagi sama Bang Zuma ya, kalau memang Abang Zuma karena Abang Zuma bilang tadi yang disalibkan itu orang terkutuk, emangnya Yesus itu salah apa sebenarnya? Yesusnya tidak salah. Kenapa dia disalib? Ya itulah ya, karena berarti salah sasaran. Enggak, karena orang yang berarti Yesus ini adalah korban salah salib. Enggak, Bang Juma. Karena banyak kuasa, banyak mukjizat yang dilakukannya. Jadi banyak orang yang membenci dia, banyak orang yang nggak percaya sama dia. Sehingga dia dikutuk. Ya, itulah iblis ini merasuki orang-orang. Itu Anda sudah akui. Berarti salib itu adalah simbol iblis. Anda sendiri yang mengakui. Enggak Bang Juma. Lalu mau kemana orang ini perginya? Anda mengatakan karena mereka nggak percaya maka mereka menyalibkan. Berarti salib ini adalah simbol orang tidak percaya.
salib ini simbolnya, kejadiannya, karena ada peristiwa yang terjadi, penyaliban itulah Kristen itu selalu mengingatnya sekarang, ibaratnya bahwa Raja atau Tuhan kita, Guru kita dulu, telah mati di atas kayu salib. Nah, itu matinya mati dikutuk atau mati diberkati? Ya, diberkatilah Bang Zuma, karena dia bangkit kembali lagi, dibangkitkan oleh Bapa. Berarti penyaliban itu adalah pemberkatan gitu. Ya, itu kan rencana iblis penyaliban itu, Bang Zuma. Ya, berarti kutukan, kembali lagi berarti kutukan. Ya kan, kan iblis ini kan dengan apa ini kan, dengan Tuhan ini kan, sama-sama ini kan, makanya saya jelaskan tadi Bang Zuma, iblis ini kan tempatnya neraka. Iya, berarti salib ini adalah lambang iblis kan? Bisa saya tanya dulu sama Bang Zuma ya, di dalam agama Islam ada neraka atau ada neraka tempatnya atau ada Kristen itu neraka kalau di Islam? Oh, enggak Bang Zuma. Nah, dalam Islam kan? Lari. Dalam Islam kan Anda tanya, bahkan di dalam Bible aja Kristen itu tempatnya di neraka. Itu dalam Bible. Maksudnya Bang Zuma, di dalam Islam itu ada surga, ada neraka. Ya, ada. Surga itu tempatnya orang Islam, neraka itu tempatnya orang Kristen. Ada. Maksudnya neraka ini tempatnya setan, iblis. Iya, tempatnya orang Kristen bersama dengan setan. Jangan dulu langsung di apa? Di Al-Quran begitu, wa ikhwanuhum, saudara daripada iblis itu orang-orang kafir. Iya, itu kan kutanya dulu sama Bang Zuma. Sekarang bukti bahwa saudara bersaudara dengan iblis. Salib itu rekayasa iblis. Salib itu rencana iblis. Anda terima enggak? Terima. Berarti Anda menerima karya saudaranya saudara. Saya enggak terima itu, Bang. Nah, kalau Anda terima kenapa jadi Kristen? Begini Bang Zuma. Kenapa jadi Kristen kalau nggak terima salib? Justru karena Anda menerima salib, Anda menjadi Kristen. Berarti Anda menerima hasil kerja daripada saudara Anda, yaitu iblis. Enggak Bang Zuma. Nah, kalau enggak kenapa jadi Kristen? Itu kan ibaratnya kan iblis itu kan ada ibaratnya, maksudnya ibaratnya itu ada tempatnya. Itu ya, tempatnya neraka. Bersama dengan saudaranya orang-orang kafir. Udah kalau memang itu. Ini enggak Bang Zuma, karena apa yang dihadiahkan iblis ke dunia ini kepada anak Adam? Apa yang dihadiahkan? Makanya ayo, ada kutanya dulu. Iblis menghadiahkan apa ke anak cucu Adam? Yang nyata, pekerjaan iblis yang nyata itu apa? Kalau sepengetahuan Bang Zuma apa dulu? Ya salib. Apalagi? Oh, apa? Enggak Bang Zuma. Lu kok enggak pula? Yang merencanakan penyaliban Tuhan atau iblis? Ya, kalau sudut pandang saya itu kan iblis. Nah, itulah karya terbesar iblis di atas muka bumi ini. Apa itu? Salib. Enggak Bang Zuma. Lu kok enggak lagi? Gimana ceritanya? Kecuali kalau Tuhan Yesus tidak bangkit. Justru karena itu Yesus tidak mungkin bangkit tanpa disalib. Coba Anda baca Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati agar dia dibangkitkan menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Kan dalilnya. Berarti karya terbesar iblis sepanjang sejarah anak keturunan Adam bukan mengeluarkan Adam dari surga, tetapi menyalibkan Tuhannya Kristen. Itulah karya terbesar iblis di muka bumi ini. Betul tidak? Enggak Bang Zuma, karena iya. Baru saya paham. Iya, karena saya siaga dulu. Ya. Ini ada kutu jantan, kenapa dia? Nih, gantian kita siaga. Oke. Ya, tunggu dulu ya, Dinda Singa ya. Sebelum Anda menanggapi diskusi Bang Zuma dengan si Siaga, saya tanya pendapat Anda dulu antara konsili yang terjadi antara si Edis sama si Bom Bom. Ya. Saat ini kan teman-teman Kristen ini kan sedang dihadapkan dengan konsili antara Bom Bom dengan Edis, di mana dalam konsili itu ada dua pendapat. Pendapat dari Edis mengatakan penyaliban Yesus itu adalah karya dan juga keinginan dari iblis.
Sementara di pihak seberang itu ada bom-bom yang menyatakan bahwasannya penyaliban itu adalah karyanya Bapak itu sendiri. Yang saya tanyakan sebelum Anda bergabung dengan diskusi ini, Dinda Singa ini contohnya ke siapa? Ke pendapat siapa dalam kondisi konsili ini? Pendapatnya Edis atau pendapatnya Bom-Bom? Bom-bom. Oh, penyaliban itu adalah karyanya Bapak gitu ya? Yes. Ya, oke, silakan Bang Anda. Jadi penyaliban ini itu karya siapa menurut saudara tadi ini? Sorry, saya tidak monitor. Itu adalah karya Tuhan untuk menebus manusia yang berdosa di dunia ini. Oh, berarti Anda menuhankan iblis gitu maksudnya? Kenapa? Kenapa? Lah, Yesus mengatakan orang yang ingin membunuhnya itu adalah anak-anak iblis. Itu beda yang membunuh, karena mari kutunjukkan ayatnya. Mau kau kutunjukkan? Yesus mengatakan mari orang kutunjukkan ayatnya dulu. Sabar dulu Bang. Yesus berkata orang yang ingin membunuh dia itu adalah anak-anak iblis. Nah, sekarang Anda mengatakan bahwa karya penyaliban itu adalah karya Tuhan. Berarti Anda menuhankan iblis. Di dalam Yohanes 13, Yohanes 17. Sorry, jelaskan sama saya kasih dalil dulu. Saya kasih dalil, habis itu Anda jelaskan. Di dalam Yohanes 13 nomor 2, iblis berencana menyalibkan Yesus. Iblis loh. Dikatakan di situ iblis yang punya rencana. Nah, kalau Anda mengatakan salib itu adalah rencana Tuhan, berarti Anda ini penyembah iblis. Karena dari awal, dengarkan ya. Dari awal Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah, untuk dipercaya supaya atau untuk disalib? Orang yang percaya tidak binasa. Nah, untuk dipercaya atau untuk disalib? Hidup yang kekal. Oke, Dia menganugerahkan anaknya untuk dipercayai atau untuk disalibkan? Untuk dikorbankan. Di mana dalilnya? Ayo kena kau. Mari, tunjukkan sama kamu. Ya, silakan. Di mana? 26 ayat 24. Dengar. Di mana Tuhan menganugerahkan Yesus untuk dikorbankan? Di mana? Ini udah aku bilang. Mana dalilnya? Matius 26 ayat 24. Menganugerahkan Yesus untuk dikorbankan. Matius 26 ayat 24. Aku yang baca. Oke, kita baca coba nih ya Bang Zumaya. Matius 20:24 data yang dia kasih. 26 ayat 24. 26 ayat 24. Oh, Matius 26 nomor 24. Oke. Kalau Anda membawa Matius 26 nomor 24, apa kata Yesus di situ? Anak manusia memang harus pergi sesuai dengan apa yang ada tertulis. Apa yang tertulis ketika Yesus mengucapkan itu? Perjanjian lama atau perjanjian baru? Perjanjian lama lah. Nah, perjanjian lama. Tolong Anda tunjukkan di mana Tuhan menganugerahkan kemudian anaknya untuk dikorbankan. Tertulis di mana? Di Keluaran, di Kejadian, di Imamat, atau di mana? Pasal 53. Di mana di situ dikatakan bahwa anaknya dia anugerahkan untuk dikorbankan? Ini kan nubuat, kutunjukkan karena dia menggenapi nubuat. Ya, silakan Anda tunjukkan di mana di situ bercerita tentang Yesus. Mari kutunjukkan. Silakan. Kau dengarkan Mi. Iya, silakan. Jangan ngomong-ngomong terus biar enak. Iya, silakan. Ingat ya, yang diceritakan di situ adalah tunas Daud. Dengarkan ya. Iya. Nah, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan. Dan sebagai tunas dari tanah kering, ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak sehingga kita meninggikan dia. Dia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita rasa kita. Sampai situ dulu. Lanjut. Sampai situ dulu. Jangan terlalu berlebihan. Sampai situ dulu. Sekarang saya tanya. Tunas yang dimaksud di sini berasal dari tanah kering. Siapa tanah keringnya? Yesus sendiri. Bukan. Kalau itu Yesus, dia berasal dari tanah kering. Itu kan kiasan. Tunggu. Saya tanya sama Anda. Saya tanya sama Anda sekali lagi.
Yesus itu berasal dari tanah yang kering atau tanah yang subur? Sekarang udah aku bilang ini kiasan. Enggak. Tandanya tanah dia, kering, saudara, ketika kalau dia tanah dihukum kering, itu, seorang pun tidak suka seperti dia. Dengar. Tanah kering itu dalam bahasa Ibrani-nya sia. Tunggu dulu. Sedangkan kalau kita berbicara mengenai tanah subur, itu artinya dalam bahasa Ibrani pura. Nah, di situ dikatakan tanah kering. Maria ini, bagaimana mungkin Maria bisa disebut sebagai tanah kering, sedangkan dia tidak disentuh laki-laki aja hamil? Yang disebut tanah kering itu seperti Sarah, Elizabeth, sudah kering dia, sudah mandul, tiba-tiba kemudian dia hamil, itu tanah kering. Sedangkan Maria, ibunya Yesus, yang melahirkan tunas Yesus ini adalah tanah yang subur. Nah, ayo, kena nggak kepada Yesus? Sedangkan Maria tidak mandul. Coba, Tuhan orang Islam siapa? Kutanya dulu, saudara, apakah Maria ini mandul? Apakah Maria mandul? Apakah Maria mandul? Maria kan nggak mandul. Nah, berarti bukan dia, bukan anaknya yang dimaksud. Bukan itu Karena yang dimaksud di situ, saudara, yang dimaksud di situ adalah sia itu adalah tanah kering. Jadi tunas ini bertumbuh dari tanah kering. Seorang wanita yang mandul. Nah, Yesus berasal dari wanita mandul. Ayo, jangan asal-asal kau gunakan kitabnya Yahudi sembarangan. Ini kitabnya Yahudi, Anda harus mengerti isinya. Pun mute aja kerjanya, nggak bisa dia jawab. Oke, sekarang saya tanya, Maria itu adalah tanah kering atau tanah subur? Karena dia lahir di kandang domba itu. Kenapa lari ke kandang? Ini bukan berbicara kandang. Sekarang pertanyaan saya, Maria ibunya Yesus, ada atau tidak Juma? Maria ibunya Yesus ini itu tanah kering atau sekarang gitu aja, kalau kau ke sana ku tuduh poin saja kalian. Mulai. Yang dimaksud ada Tuhan orang Islam atau tidak? Selain mulai ngaco, mulai nggak bisa oleng. Saudara oleng jadinya kan. Tanah kering, Maria itu tanah kering atau tanah subur? Itu dulu. Udah ku bilang, lahir di kandang domba itu nggak ada hubungannya.